Oke, pada chapter sebelumnya, para Akazayanen itu berpencar dengan tujuannya masing-masing, dan pada saat yang sama, Law yang membawa kabur Zoro akhirnya bertemu dengan Sanji. Nah, Zoro itu langsung dibalut perban tebal layaknya mumi itu, lalu dibawa-bawa oleh Sanji sambil dia bertarung. Lalu, Nami dan Usopp serta Tama bertemu dengan Big Mom ketika mereka dikejar oleh ulti. Dan ketika itu, Tama ini dipukul oleh ulti, seketika itu pun Nami pun marah dan membalas kepada ulti. Lalu bagaimana dengan kelanjutan ceritanya nih? So relax, ini akan sangat menarik, bagi kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas review chapter One Piece 1013. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, cover story pada chapter 1013 kali ini memperlihatkan Sanji yang membawa pisau untuk bertarung melawan hiu yang ingin dimasaknya itu. Nah, menariknya hiu tersebut memegang 3 buah pedang layaknya Zoro. Ada-ada aja nih. Nah, chapter ini dimulai dengan adegan pada chapter sebelumnya. Nami baru saja menyerang ulti. Putri Oda Sensei sepertinya meningkatkan pertahanan dari dinosaurus Zoan tersebut untuk sebuah alasan nih. Nah, ulti dapat menahan serangan Nami itu dan bangkit kembali dengan sangat cepat. Setelah itu, Nami itu memutuskan untuk menyerangnya dengan tekniknya Tornado Tempo itu, tetapi ulti cukup cepat untuk menghindari serangan tersebut dan langsung mencengkram Nami. Bahkan nih, Luffy yang sebelumnya berhadapan dengan ulti tidak bisa keluar dari cengkraman ini tanpa bantuan dari Yamato. Nah, namun untungnya Big Mom itu memutuskan untuk menyerang ulti atas apa yang dia lakukan pada Tama. Dia menggabungkan semua homies-nya untuk menggunakan serangan yang disebut sebagai Master Cannon. Ini merupakan salah satu serangan terkeren dari serial One Piece sendiri, dan sepertinya ini bakal terlihat lebih keren lagi di dalam animenya nanti. Nah, kita tahu bahwa serangan gabungan tersebut itu menembus tubuh ulti dan dia itu langsung terpental karenanya. Namun nih, melihat kejadian-kejadian sebelumnya, seperti yang kita yakini bahwa Paikuan sendiri dan ulti itu akan bangkit kembali juga, namun dengan catatan akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, kita masih ingin melihat bagaimana Nami dan Usopp itu mengalahkan mereka dalam pertarungan itu. Ketika Nami dan Usopp itu melarikan diri, dia itu melihat Zeus yang ternyata sedang memantau pertarungan tersebut. Nah, dia terlihat sedih-sedih nih karena Big Mom sendiri memutuskan untuk membuat petir baru. Nah, pada saat itu Nami dan Zeus itu berpapasan. Nami memutuskan untuk mengalihkan mukanya terhadapnya. Nah, setelah itu Big Mom pun terlihat melihat Zeus dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Nah, Big Mom di sini pun langsung menyuruh Hera untuk memakan Zeus, dan dia pun langsung memohon dan minta maaf kepada Nami karena mencoba membunuhnya lebih awal pada saat itu. Ketika Zeus memutuskan untuk membantu Nami melarikan diri sambil mengorbankan nyawanya itu, Big Mom merobek jiwa Zeus dan memberikannya kepada Hera. Nah, di sini Nami itu memberikan bola petirnya kepada Zeus untuk membantunya, tetapi sudah terlambat. Ya, akibatnya Hera itu melahap Zeus dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Oh ya, dibalik itu semua ternyata apa yang Prometheus katakan kepada Big Mom di atas atap Onigashima pada chapter 1010 adalah dia ingin mempunyai pacar dan pengganti dari Zeus. Namun nasib berkata lain nih, Prometheus sendiri itu mendapatkan friendzone karena Hera itu menolaknya secara halus. Nah, Big Mom itu terus mengajar Nami, Usopp dan sekarang Tama juga. Saat dia hendak menyerang mereka dengan Happy Mother Blast itu, Eustace Kid menghentikan serangannya dengan tangan logamnya dan menggunakan teknik Pang Gibson untuk menjatuhkan Big Mom dan menyelamatkan mereka tentunya. Nah, di sini Kid itu meminta mereka pergi dan mengatakan Big Mom adalah mangsanya. Dan ini merupakan momen favorit kita di Onigashima nih, karena sejauh ini Kid belum mendapatkan momen ini di atap Onigashima saat melawan 2 Yonko itu. Tetapi tetap saja bahwa Big Mom itu sepertinya jauh lebih kuat dari dirinya. Bahkan Law sepertinya sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Kita sendiri berharap nih bisa melihat adegan Big Mom versus Kid atau Law di chapter selanjutnya, karena itu akan benar-benar keren pastinya. Nah, lanjut kita ke Kastil Onigashima. Ternyata di sana itu Kaido sudah mengalahkan Luffy dan dia itu terjatuh dari Onigashima. Nah, adegan ini benar-benar mengejutkan dan kita tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya kita mengharapkan Luffy itu mengalahkan Kaido saat itu juga, tetapi sepertinya memang kapasitas Luffy itu belum dapat mengalahkan Yonko 1 itu. Nah, kini Luffy itu kalah dari Kaido 2 kali nih, seperti melawan Crocodile di Alabasta dahulu. Dan di akhir panel di sini Kaido juga berbicara tentang iman manusia dan sedikit banyak merupakan suatu kebenaran.
Nah, bajak laut topi jerami tidak akan pernah kehilangan kepercayaan pada Luffy kecuali Kaido membawa kepala Luffy kepada mereka. Dan chapter ini diakhiri begitu saja bahwa kapten dari bajak laut topi jerami ini sepertinya bakal dikesampingkan untuk setidaknya beberapa chapter selanjutnya. Nah, bad newsnya, minggu depan itu akan ada break dan menurut kita rating untuk chapter ini adalah 8/10 lah. Momen Kid menghadapi Big Mom serta kebenaran serangan yang dibuat oleh Big Mom sendiri merupakan favorit kita dalam chapter kali ini. Nah oke, dari sini terlihat jelas bahwa Luffy itu belum menjadi level seorang Yonko. Setelah chapter 1012 kemarin itu, Luffy sebenarnya masih memiliki banyak cara untuk mencapai level Yonko. Tetapi tetap saja nih, bahwa Luffy sendiri yang sekarang itu jauh lebih kuat dari Katakuri atau bahkan King. Namun, posisi Luffy sepertinya berada di level pertengahan karena Luffy memiliki kelemahan utama dalam pertarungannya, yaitu batas waktu dalam menggunakan Gear 4. Hampir semua karakter level atas dan komandan lainnya dapat bertarung selama berjam-jam dalam bentuk terkuat mereka sendiri. Sementara Luffy masih dalam tahap yang belum seperti itu. Oke, sementara Luffy mengalami waktu yang sulit untuk melawan Doflamingo dan Katakuri dahulu. Nah bayangkan nih, jika Luffy ini tidak memiliki batas waktu tersebut, dia bahkan tidak perlu lari dari pertempuran-pertempuran itu. Dan tentu saja, sekarang kekuatan dasar Luffy itu lebih kuat daripada mereka semua. Karena kini kita tahu Luffy itu akan menguasai haki tingkat lanjut seperti observasi haki dan haki penakluk itu. Nah semua dimiliki oleh Luffy kecuali memiliki batasan waktu atas kekuatannya. Jadi Luffy itu belum dapat mengalahkan level Yonko pada saat ini. Nah sekarang Luffy yang jatuh dari Onigashima itu, menurut kalian siapa nih yang akan menyelamatkannya? Nah ada beberapa kemungkinan. Pertama, Luffy jatuh ke kapal Big Mom dan Oda akan menggunakan momen ini untuk membawa mereka kembali ke Onigashima. Nah kedua, Marco melihat Luffy jatuh dan akan terbang menyelamatkannya. Ya walaupun dia sedang berjuang keras juga nih, tapi akankah Marco melihat Luffy jatuh dalam semua keributan ini? Nah yang ketiga itu Yamato setelah melihat Luffy dan dia menggunakan buah iblisnya untuk terbang dan menyelamatkannya. Namun ada pertanyaan, jika skenario itu terjadi, bisakah Yamato terbang atau adakah cara lain untuk menyelamatkan dari Luffy sendiri? Nah yang keempat, Momo itu merasakan suara Luffy menghilang dan menggunakan buah iblisnya untuk terbang dan menyelamatkannya. Dan yang kelima nih, kemungkinan Luffy ini akan diselamatkan oleh seseorang dari luar, entah itu dari armada besar topi jerami sendiri, Revolutionary Army, atau bahkan mungkin juga sebagai Sang. Tapi ini juga masih kemungkinan sih. Atau kalian punya pendapat lain? Nah coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. So jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai One Piece chapter 1013 yang menarik ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.